Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fadianti Fortuna akan mempresentasikan proposal skripsi saya yang berjudul Hubungan Pengalaman Belanja Konsumen pada Online Shopping atau Online Customer Shopping Experience terhadap perilaku impulsif belanja online atau online impulsive buying pada studi kasus Shopee dan Tokopedia. Pada proposal ini, saya menggunakan jurnal acuan yang berasal dari Journal of Retailing and Consumer Service yang berada pada Q1. Kita akan membahas mengenai latar belakang. Saat ini, belanja online merupakan aktivitas yang telah umum dilakukan. Menurut Databox, Indonesia pada tahun 2021 berada pada peringkat kelima negara yang paling sering melakukan belanja online pada setiap pekannya dengan presentasi transaksi sebesar 36%. Indonesia memiliki potensi pasar yang besar dikarenakan jumlah penduduknya yang banyak sebesar 276 juta pada tahun 2021. Menurut data Indonesia, berdasarkan laporan, Bank Indonesia menyatakan bahwa transaksi lokal pasar daring atau e-commerce di Indonesia memiliki kecenderungan meningkat setiap tahunnya dan pada akhir tahun 2022 nilai transaksi ditaksir sejumlah 530 triliun. Meskipun Meskipun terdapat potensi pasar yang besar, perusahaan perlu memberikan kualitas pelayanan yang baik untuk dapat menguasai pasar. Terdapat perbedaan yang cukup signifikan antara market leader di industri ini dibandingkan dengan perusahaan lainnya. Berdasarkan Gini, dari data iPrice menunjukkan bahwa pada Q1 tahun 2022, Tokopedia menjadi marketplace yang paling banyak dikunjungi di Indonesia dengan jumlah pengunjung 157 juta pengunjung, dan yang kedua ada Shopee dengan jumlah pengunjung 132 juta pengunjung. Berikut adalah data 10 e-commerce dengan pengunjung terbanyak di kuartal 1 tahun 2022. Transaksi belanja online yang dilakukan di marketplace akan memberikan berbagai macam impresi yang disebabkan oleh desain dan juga variasi yang ditawarkan oleh marketplace tersebut. Anshu et al. Dalam Gulfras et al. Menyatakan bahwa pengalaman belanja online yang positif, seperti adanya rasa senang, adiktif, dan memuaskan, akan membuat pembeli meningkatkan interaksi dalam belanja online. Hubungan antara marketplace dan pembeli yang baik akan meningkatkan kebiasaan belanja impulsif. Pengalaman belanja yang menyenangkan juga dapat menimbulkan adanya loyalitas pelanggan terhadap marketplace. Omar et al. Dalam Molinilo menyatakan bahwa kepuasan belanja konsumen menimbulkan loyalitas. Meskipun demikian, terdapat variabel yang menjadi titik tumpu yang mempengaruhi terjadinya transaksi, yaitu adalah pengendalian diri. Pengendalian diri dapat membuat pembeli dapat menahan diri untuk tidak melakukan pembelian impulsif di platform e-commerce. Selanjutnya kita akan membahas rumusan masalah. Penelitian sebelumnya dilakukan di Cina. Nah, penelitian ini penting untuk dilakukan di Indonesia karena terdapat perbedaan antara Indonesia dan Cina. Perbedaan itu dapat dilihat pada jumlah penduduk yang sangat signifikan, di mana jumlah penduduk Indonesia berada pada jumlah 276 juta jiwa dan Cina sebesar 1,4 miliar. Selain itu, terdapat perbedaan nilai transaksi yang sangat signifikan di antara Indonesia dan juga Cina, di mana pada tahun 2022 Indonesia ditaksir sebesar 530 triliun, sementara Cina itu ditaksir nilai transaksinya sebesar 13,14 triliun yuan atau sebesar 29.249,90 triliun rupiah. Selain terdapat perbedaan antara penelitian ini dan penelitian sebelumnya di negara asalnya, terdapat fakta bahwa walaupun Indonesia memiliki tingkat transaksi yang cukup tinggi, loyalitas dari para pengguna marketplace di Indonesia masihlah rendah. Oleh karena itu, penting untuk kita melihat apakah loyalitas benar-benar mempengaruhi impulsivitas dari pembelian. Dari rumusan masalah tersebut, kita dapat menarik pertanyaan penelitian di mana
Pertama, bagaimana hubungan pengalaman belanja konsumen dan perilaku impulsif belanja online. Yang kedua adalah bagaimana hubungan perilaku loyal konsumen dan perilaku impulsif belanja online. Pertanyaan ketiga, bagaimana hubungan pengendalian diri sebagai variabel moderasi dari hubungan antara perilaku loyal konsumen dan perilaku pembelian impulsif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan bagaimana pengalaman belanja konsumen dan perilaku impulsif belanja online. Yang kedua, untuk mengetahui hubungan perilaku loyal konsumen dan perilaku impulsif belanja online. Yang ketiga, untuk mengetahui hubungan pengendalian diri sebagai variabel moderasi dari hubungan antara perilaku loyal konsumen dan perilaku pembelian impulsif. Selanjutnya adalah hipotesis. Pada penelitian ini terdapat 8 hipotesis. Hipotesis pertama adalah terdapat hubungan positif antara interactivity, informativeness, visual engagement, navigation, and search ease sebagai komponen dari dimensi fungsional pengalaman belanja online dan perilaku impulsif belanja online. Yang kedua, terdapat hubungan positif antara komponen psikologis dari pengalaman belanja online yang terdiri dari trust, convenience, dan enjoyment, dan perilaku impulsif belanja online. Yang ketiga, terdapat hubungan positif antara komponen fungsional dari pengalaman belanja online dan perilaku loyal konsumen terhadap platform e-commerce. Yang keempat, terdapat hubungan positif antara komponen psikologis dari pengalaman belanja online dan perilaku loyal konsumen terhadap platform e-commerce. Hipotesis 5, perilaku loyal konsumen terhadap marketplace memiliki asosiasi positif terhadap perilaku impulsif belanja online. Hipotesis 6, hubungan antara komponen fungsional dari pengalaman belanja online dan perilaku impulsif belanja online akan dimediasi oleh perilaku loyal konsumen terhadap platform e-commerce. Hipotesis 7, terdapat hubungan antara komponen psikologis dan pengalaman belanja online dan dimediasi oleh perilaku loyal konsumen terhadap platform e-commerce. Selanjutnya adalah hipotesis 8, di mana terdapat hubungan antara perilaku loyal konsumen dan perilaku impulsif belanja online yang dimoderasi oleh pengendalian diri. Selanjutnya kita masuk ke dalam metode penelitian, di mana riset yang dilakukan adalah riset kuantitatif dengan data collection methodnya berupa kuesioner dengan pertanyaan close-ended question yang melakukan adaptasi 7 poin skala Likert dari sangat setuju sampai dengan dari sangat tidak setuju sampai dengan sangat setuju. Sampelnya, kriteria responden yang dibutuhkan adalah responden yang berusia 18 sampai dengan 60 tahun dan pernah melakukan berbelanja online. Kemudian samplingnya merupakan purposive sampling dengan unit analisis berupa individu. Selanjutnya, data analisis yang digunakan merupakan structural equation modeling atau pemodelan persamaan struktural yang menggunakan Smart PLS sebagai alat pengukuran datanya. Selanjutnya adalah measurement method model analysis, di mana di sini kita menggunakan confirmatory factor analysis dengan indikator sebagai berikut. Pada indikator berikut, terdapat variable dependent, yaitu adalah impulsive buying, dan variabel independent, yaitu pengalaman belanja online dengan komponen fungsional dan juga komponen psikologis, di mana komponen fungsional terdiri dari interactivity, informativeness, visual engagement, dan navigation and search ease. Kemudian, komponen psychological terdiri dari trust, convenience, dan enjoyment. Selanjutnya di sini terdapat variabel mediasi yaitu attitudinal loyalty dan terdapat variabel moderasi yaitu self-control. Berikut adalah kerangka model dari penelitian yang akan dilakukan. Sekian dari presentasi saya, terima kasih.